Angkatan Udara Rusia lancarkan serangan besar-besaran ke Suriah. Ada apa? Angkatan Udara Rusia atau RUAF dikabarkan kembali melancarkan serangan udara besar-besaran selama 48 jam terakhir ke wilayah Provinsi Idlib, Suriah. Pesawat tempur Rusia itu telah menargetkan sejumlah markas kelompok ISIS Suriah yang terletak di Idlib. Pasukan Dirgantara Rusia telah meluncurkan puluhan serangan udara presisi terhadap militan Suriah di Provinsi Idlib, dikutip FIFA Militer dari Bulgarian Military pada Senin 31 Agustus 2020 kemarin. Dalam laporannya, BM juga menjelaskan saat ini pasukan militan tengah melakukan konsentrasi massa. Banyak unit kendaraan lapis baja berat serta roket peluncur ganda telah bersiap di Idlib. Besar kemungkinan kelompok militan ISIS akan melakukan serangan balasan ke pangkalan militer Rusia di Suriah. Serangan udara Angkatan Udara Rusia itu juga berhasil diabadikan dalam sebuah serangan video pendek oleh seorang warga Suriah dalam sebuah akun Twitter @lastdefender telah memperlihatkan secara jelas bagaimana ledakan yang ditimbulkan oleh serangan Angkatan Udara Rusia itu dapat terlihat sangat jelas di langit Suriah. Namun hingga saat ini, pihak otoritas Rusia belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan serangan tersebut. Hal serupa juga terjadi di pihak ISIS Suriah. Hingga saat ini, kelompok militan ISIS belum menyampaikan informasi terkait dengan korban jiwa atas serangan militer Rusia tersebut. Di sisi lain, sistem anti-drone terbaru Rusia perkuat pertahanan Suriah. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi kemungkinan mengirim sistem anti-drone terbaru buatan Rusia untuk dites di Suriah. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengumumkan bahwa sistem anti-drone Sapsan Konvoy dapat dikirim ke Suriah. Ini tergantung pada kesuksesan dalam manuver operasi Kaukasus 2020, ujar Shoigu dilansir Memo. Pernyataan Shoigu muncul saat inspeksi pavilion Rusia di Forum Teknik Militer Internasional 2020 di Kiev, Moskow pada Jumat 28 Agustus 2020. Dia mengonfirmasi perlunya mengembangkan sistem semacam itu dan jika sudah siap untuk dites. Ini akan dites sebagai bagian dari operasi Kaukasus 2020. Jika ini terbukti positif, kami akan mengirim ini ke Suriah, ujar Menteri Shoigu. Rusia menjadi salah satu pendukung rezim Suriah. Selain Iran, Moskow telah mengerahkan persenjataan canggihnya untuk memberikan dukungan militer pada Suriah. Intervensi Rusia di Suriah ditandai dengan sejumlah serangan udara yang menargetkan kelompok pemberontak Suriah, sehingga pasukan rezim Presiden Bashar al-Assad dapat merebut lagi sebagian besar wilayah pemberontak. Di sisi lain, dua jet tempur Rusia lagi-lagi cegat pesawat pengebom B-52 Amerika di Laut Hitam. Apa maunya Amerika sih? Dua jet tempur Rusia mencegat pesawat pengebom B-52 milik Angkatan Bersenjata Amerika yang sedang terbang di atas Laut Hitam dan perairan internasional, sehingga sempat menimbulkan guncangan pada pesawat pengebom Amerika itu. Pilot kedua jet tempur Rusia menghadang pesawat itu yang terbang mengitari Eropa untuk mempertunjukkan solidaritas Amerika pada negara-negara anggota NATO Jumat lalu.
Dua jet tempur Rusia itu terbang membuat lintasan berjarak 100 kaki dari hidung pesawat B-52 sebanyak beberapa kali, mengutip laporan CNN. Pesawat pengebom Amerika itu mengalami guncangan dan kesulitan bermanuver. Angkatan bersenjata Amerika di Eropa dan Angkatan bersenjata urusan publik di Afrika dalam pernyataannya mengatakan dua pesawat tempur Rusia itu tidak aman dan tidak profesional. Aksi seperti ini meningkatkan potensi tabrakan di udara yang tidak perlu dan tidak konsisten dengan pengangkutan yang baik dan peraturan penerbangan internasional, atau Jeff Harrigan, Komandan Angkatan bersenjata Amerika di Eropa dan Afrika dalam pernyataannya. Sementara pesawat Rusia beroperasi di wilayah udara internasional, mereka membahayakan keselamatan penerbangan dari pesawat yang terlibat. Kami berharap mereka beroperasi dalam standar internasional dan dibuat untuk memastikan keselamatan dan mencegah kecelakaan, ujar Harrigan. Pertunjukan pesawat B-52 terbang melintasi Eropa dan dicegat dua jet tempur Rusia itu terjadi di tengah ketegangan dua negara sehubungan komitmen Presiden Donald Trump kepada sekutunya untuk mengurangi jumlah pasukan Amerika di Eropa. Pesawat B-52 terbang melintasi Eropa akhir pekan ini. Dilakukan setelah Presiden Donald Trump beberapa kali mengkritik negara-negara anggota NATO karena tidak memenuhi target aliansi yang direkomendasikan sebesar 2% dari pendapatan domestik bruto untuk pertahanan. Sementara itu, Rusia dituduh secara teratur melakukan pencegatan yang dianggap tidak aman dan tidak profesional. Awal tahun ini, Angkatan Laut Amerika Serikat menuding Rusia melakukan pencegatan setidaknya 3 kali dalam 2 bulan. Jet tempur Rusia dilaporkan mendekat dalam jarak yang berbahaya atau melakukan manuver berisiko saat mencegat pesawat P-8A Poseidon Amerika Serikat. Dalam contoh lain, satu unit jet tempur Rusia melakukan manuver terbalik berkecepatan tinggi ketika hanya berjarak 7 meter di depan pesawat Amerika Serikat. Aksi tersebut seperti sebuah potongan adegan dalam film Top Gun. Selain itu, dua pesawat tempur Rusia juga dilaporkan mengapit kedua sisi pesawat P-8 sehingga membatasi kemampuannya untuk bermanuver dengan aman. Sebelum intercept yang dilakukan oleh Rusia pada Jumat, pesawat tempur Komando Pertahanan Ruang Angkasa Amerika Utara atau NORAD juga mencegat pesawat patrol Rusia. Jet tempur F-22 NORAD mencegat dua pesawat patroli maritim Rusia Tu-142 di zona identifikasi pertahanan udara Alaska pada Kamis 27 Agustus 2020. NORAD menyatakan pesawat Rusia terbang sekitar 92 km dari pantai Alaska.